Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih lanjutan adabus shaum, adab puasa. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab. Tanggal berapa nih sekarang, Pak? Tanggal berapa? Ingat enggak? Tanggal? Waktu itu tanggalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, sekarang Sabtu. Jadi tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6. Tadi sebelum maghrib masih tanggal 6. Sekarang sudah maghrib pergantian tanggal, sudah tanggal 7. Ya. Jadi pergantian tanggal Hijriah adalah terbenamnya matahari. Sekarang sudah terbenam matahari, berarti sekarang sudah tanggal 7. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab. Dianjurkan banyak-banyak berdoa atau istighfar. Seperti tadi dibaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, watub alayya, dan terimalah tobatku. Itu istighfar. Supaya dibaca pagi-pagi, sore-sore, pagi 70 kali, sore 70 kali. Paginya setelah sholat subuh boleh, maghribnya setelah sholat subuh juga boleh, atau tidak setelah sholat juga boleh. Sudah sholat subuh di masjid, pulang sambil mengerjakan apalah misalnya itu, dibaca di situ juga boleh. Atau berangkat kerja sambil baca, sambil jalan, atau di bus, pelan-pelan bacanya kalau di bus ya. Rabbighfirli warhamni watub alayya, boleh dibaca. Maghrib juga begitu, baca. Ada lagi doa bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu suruh dibaca tuh.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hafal kan? Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Terus baca dibaca. Allahumma wahai Allah, barik lana, berkailah kami fi Rajaba pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna dan sampaikanlah kami Ramadan, ke bulan suci Ramadan. Nah, itu dibaca. Jadi biar kita diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kita bisa memasuki bulan Ramadan. Itu dianjurkan dibaca banyak-banyak, dilakukan boleh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bisa kan? Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Diterjemahkan boleh. Berkahilah kami semua, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Mari. Berkahilah kami semua, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Berkahilah kami semua, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Itu supaya dibaca banyak-banyak ya. Kita teruskan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahur rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun
Fahadzal qadru min syarhit ta'ati yakfika min bidayatil hidayah. Fa idza tajta ila zakati wal haji aw ila mazidin li syarhi sholati was siyami fadlubhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumiddin. Maksudnya, waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati, sorga itu mempunyai babun, pintu, yuqalu, yang diucapkan lahu padanya, ar-rayyanu, royan, la yadkhuluhu, tidak akan masuk ke pintu itu illa shaimuna, kecuali orang yang puasa. Jadi Nabi menyatakan bahwa di sorga itu ada pintu namanya Babur Royan. Pintunya besar, tulisannya di atasnya besar juga, Babur Royan, pintu Ar-Royan gitu. Kata Nabi, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk ke pintu Royan itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi yang bisa melewati masuk pintu Ar-Royan cuma orang yang berpuasa. Puasa fardu, khususnya puasa fardu. Bila perlu ditambah puasa sunnah. Begitu. Itu yang bisa memasuki pintu Ar-Royan. Nah, kalau kita insya Allah bisa memasuki pintu Ar-Royan. Kenapa? Setiap Ramadan tiba kita puasa. Puasa kan? Iya, puasa. Ramadan tiba kita puasa. Puasa sebulan penuh. Sebulan penuh puasa. Mulai dari tanggal 1 sampai 29 kalau umur Ramadan itu 29. Sampai 30 kalau umurnya 30. Begitu. Puasa, puasa menahan lapar. Menahan haus. Tuh. Lapar-lapar sekarang, tapi nanti di sana tidak akan lapar dan bisa memasuki pintu Royan. Masya Allah, indahnya luar biasa. Kayak apa indahnya? Indahnya sorga tidak bisa dikaya-kaya sekarang. Sebab sorga itu kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbil bashar. Sorga itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Mata manusia di dunia ini walaupun melihat pandangan yang indah sekali, sorga enggak begitu. Ada orang berkata, saya pernah jalan-jalan kemana? Ke luar negeri. Terus di luar negeri saya melihat pandangan yang indah, pemandangan yang indah. Di Indonesia enggak ada, kata dia. Indah banget. Dia berkata, paling sorga begitu. Oh enggak. Mala ainur ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Enggak ada sorga begitu tuh. Indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Masya Allah. Tuh. Mala ainur ra'at wala udhunun sami'at. Dan sorga itu belum pernah terdengar oleh telinga. Ada orang mendengarkan bunyi-bunyian, merdu sekali. Ada penyanyinya nyanyi, merdu sekali. Asik didengar. Kata orang itu, paling sorga begitu. Merdunya paling begitu tuh. Betul begitu? Tidak. Sorga belum pernah terdengar di telinga. Walaupun sekarang Anda mendengar suara yang merdu, tambah orang yang nyanyi suaranya merdu,
Nggak begitu, surga lebih indah lagi, lebih indah lagi. Wala khatara ala qalbil bashar, dan surga itu belum pernah tersirat di dalam hati manusia. Ada orang lagi duduk melamun, akhirnya pikirannya memikir, surga begini, begini, begini. Surga paling begini, begini, begini itu. Ada siratan dalam hati. Dia berkata, paling surga begitu. Tidak juga. Tidak. Surga belum pernah tersirat di dalam hati manusia. Itulah surga. Didapatnya kapan? Ya nanti di akhirat. Di akhirat. Ada syarat orang masuk surga, kecuali amal soleh dikerjakan, perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ada syaratnya lagi, apa? Harus mati dulu orang itu. Ya harus mati dulu kan? Iya, kalau nggak mati dulu nggak bakalan masuk surga. Sekarang hidup begini, dikirim ke surga nggak ada, harus mati dulu. Baik yang kaya, yang miskin, yang pangkat tinggi, yang tidak punya pangkat, atau punya pangkat tapi pangkatnya rendah, ingin masuk surga, kecuali amal baik dikerjakan, kemungkaran ditinggalkan. Syaratnya ada lagi, mati dulu. Nggak mati nggak bakalan. Nah itu di dalam surga nanti ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Fahadzal qadru, maka derajat ini min syarhit ta'ati, yaitu dari penjelasan ketaatan. Yakfika, cukup padamu, min bidayatil hidayati, dari kitab Bidayatil Hidayah. Ini kitab yang kita pelajari namanya Bidayatul Hidayah. Fa'idah tajta, maka apabila kamu berhajat, ila zakati, pada pelajaran zakat atau bab zakat, wal haji dan haji, au ila mazidin, atau pada tambahan li syarhis sholati, untuk penjelasan sholat, wasyami dan puasa, fatlubhu, maka tuntutlah, carilah oleh kamu, mimma auradnahu, dari apa-apa yang telah aku wiridkan. Kata musonif nih, musonif itu pengarang kitab. Fi kitabina, di dalam kitab kami, Ihya'i Ulumuddin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya penjelasan ini tentang taat kepada Allah itu cukuplah bagi kita untuk pelajari, yaitu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nih kitab Bidayatul Hidayah cukup untuk kita pelajari tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musonif berkata, kalau ingin mempelajari lagi tentang zakat, tentang haji, atau penjelasan sholat, penjelasan puasa yang lebih lengkap lagi, pelajarilah kitab kami, kata musonif, yaitu yang namanya Ihya Ulumuddin. Kita pelajari kitab Ihya Ulumuddin kalau ingin mengetahui yang lebih jelas lagi. Kitabnya besar Pak, yang cetakan biasa 4 jilid, kitabnya tebal-tebal segini, kayak Quran itulah tebalnya. 4 jilid, jilid pertama, kedua, ketiga, keempat, itu Ihya Ulumuddin. Tuh. Kalau ingin mempelajarinya di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, ya sudahlah, mempelajarilah kitab Bidayatil Hidayah. Kita teruskan, itu bab siam atau adabus siam sudah selesai. Sekarang ganti bab lagi. Al-qismu tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua dari kitab ini, bagian yang kedua, al-qaulu, yaitu keterangan, ucapan, yang dimaksud ucapan adalah keterangan, fi ijtinabil ma'asi, tentang menjauhi maksiat. Jadi yang akan kita pelajari, kita bahas pada bab berikutnya ini adalah tentang ijtinabil ma'asi, supaya menjauhkan diri dari maksiat. Iya, maksiat itu harus dijauhi. Maksiat jauhi. Maksiat yang
yang dikerjakan oleh mata tuh. Bisa maksiat tuh mata. Memandang barang haram kan maksiat. Tinggalkan tuh. Yang didengar, yang dikerjakan oleh telinga, mendengarkan barang yang haram tuh. Maksiat. Maksiat tangan, maksiat kaki. Semua anggota badan bisa berbuat maksiat. Tinggalkan yang semacam itu. Itu namanya ijtinabul ma'asi, menjauhkan larangan, menjauhkan maksiat. I'lam anna lid-dini syatraini, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. I'lam, ketahuilah anna lid-dini, bahwa sesungguhnya agama mempunyai syatraini, dua bagian. Jadi agama ini mempunyai dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari dua bagian, tarkul manahi, yaitu meninggalkan larangan Allah. Wal akharu, dan yang lain, fi'lut ta'ati, yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tuh. Jadi agama itu mempunyai dua bagian. Bagian pertama yaitu meninggalkan larangan Allah. Sedangkan bagian yang kedua mengerjakan perintah Allah. Kita dituntut untuk mengerjakan yang semacam itu, mengamalkan yang semacam itu. Tinggalkan maksiat, kerjakan taat kepada Allah. Itu kita harus. Gak benar ada orang berkata saya muslim sejati, saya mukmin sejati, tapi maksiat dikerjakan, ya gak mukmin namanya. Ada orang berkata saya mukmin, saya muslim, tapi ketaatan ditinggalkan. Sholat tidak, puasa berat, zakat sayang-sayang, begitu. Ibadah malam ngantuk. Akhirnya ketaatan ditinggalkan, ngakunya muslim sejati, bohong. Enggak. Jadi orang yang berkata saya muslim sejati, ya kerjakan perintah Allah, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat, larangan Allah tinggalkan, begitu. Wa tarkul manahi huwal asyaddu, dan meninggalkan larangan Allah itu lebih dahsyat atau lebih kuat. Jadi meninggalkan larangan itu lebih berat rasanya. Meninggalkan larangan, tarkul manahi wal asyaddu, meninggalkan larangan Allah itu lebih berat terasa. Coba kalau sudah terbiasa nonjokin meja, suruh meninggalkan itu, berat rasanya. Tahu nonjokin meja? Tahu Pak? Bantingin kartu. Tuh, bantingin kartu, apa namanya? Judi ya, judi. Kalau sudah kecanduan, untuk meninggalkan berat rasanya. Judi, ya Allah. Padahal orang judi itu umurnya pendek, Pak. Kok umurnya pendek orang suka judi? Iya kan begini biasanya tuh orang judi. Ini ada meja, sini satu, depan, kanan, kiri, satu-satu kan. Sambil pegang kartu begitu, pegang kartu, ambil, banting lagi kan satu kan. Ini yang banting kartu sambil berkata, mati loh. Tuh, berkata begitu, mati loh. Yang sini ambil juga, ambil, sambil dibanting lagi satu. Ini tadi yang pertama mati loh. Sekarang di sini berkata, mampus loh. Tuh, mampus. Doain mampus lagi. Sekarang yang di depan tuh, ambil lagi satu kartu, sambil dipilih, banting. Ini di sini mati, di sini apa tadi? Mampus. Di sini modar loh. Tuh, iya modar, mati, mampus, modar. Itu doa tuh. Yang di sini tinggal ambil. Ini orang dari Kulon akhirnya berangkat, bilangnya apa? Paeh loh. Apa paeh? Mati juga tuh. Mati juga. Ini mati, mampus, modar, paeh, sarua kene. Tuh, semuanya didoakan biar mati. Nah, maka orang suka judi itu umurnya pendek. Didoakan biar mati, begitu tuh.
Nah, orang yang sudah ketagihan, kecanduan judi, wah, mau meninggalkan rasanya berat banget. Maka di sini disebut watarkul manahi wal asad. Meninggalkan larangan Allah rasanya berat, rasanya berat. Ya Allah, orang sudah kecanduan judi, coba kadung kalah, duit habis, mau pulang malu, punya jaket kulit masih baru, jaketnya digantung. Akhirnya ditawarin, siapa yang mau beli jaket saya nih? Belinya baru ini. Berapa harganya? Tadi saya belinya atau seminggu yang lalu saya belinya 500.000. Jaket kulit, lihat aja. Made in Garut. Waduh, made in Garut. Oh iya ya, bagus. Sekarang mau dijual berapa? Udah nggak usah banyak-banyak, 400. 300 aja ya, 300. Iya deh, 300. Bukan pulang bawa duit, tambah lagi judi lagi itu. Akhirnya kalah lagi. Sudah kalah lagi, apa yang mau dijual nih? Oh, punya jam. Nah, jamnya dicopot. Jam siapa beli nih? Jam. Masih baru setahun. Oh ya. Mintanya berapa? Dulu belinya saya 10 apa? 10. Taruhlah 10.000 gitu ya misalnya. Sekarang kalau mau 5.000. Ya, jangan 5.000, 3.000 ya. Iya deh. Kasih 3.000. Bukan pulang, judi lagi, dihabisin tuh duit. Ya Allah, akhirnya kalah lagi. Setelah kalah lagi, penasaran lagi. Apalagi yang mau saya jual nih? Oh, blue jean, celana lagi dipakai itu. Siapa mau pakai? Siapa yang mau beli celana saya? Blue jean, masih baru. Coba dicopot. Berapa? Sekian. Akhirnya ditawar, boleh untuk judi lagi. Akhirnya habis-habisan, pulang cuma pakai kolor. Ya Allah tuh. Untuk meninggalkan larangan Allah rasanya berat sekali itu. Di sini musannif berkata begitu. Watarkul manahi wal asad. Fa inna ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah yaktiru mampu alaiha atasnya kullu ahadin, setiap orang. Jadi untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah setiap orang mampu. Untuk puasa mampu. Tuh. Untuk sholat mampu. Untuk zakat baginya mampu. Ya mampu juga keluarkan zakatnya itu. Untuk mengerjakan amal yang baik lagi mampu. Tuh. Jadi pada hakikatnya setiap manusia itu mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Sholat iya, puasa iya, tuh. Zakat iya, mampu tuh. Mampu. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahdin. Wa tarku syahwati, dan meninggalkan kemauan hati, syahwat, maksiat. La yaqdiru, tidak mampu, 'alaihi atasnya illa siddiqun, kecuali orang yang benar-benar kuat imannya. Orang yang benar, orang yang taat kepada Allah. Tuh. Jadi orang yang kuat meninggalkan maksiat adalah siddiqun, orang yang kuat keimanannya. Kuat sekali keimanannya. Baru orang itu bisa meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar kuat imannya itulah yang kuat meninggalkan maksiat. Masya Allah, itu kan ya. Ya, tinggalkan. Jadi kalau kita memang kuat iman kita, maksiat tidak kita lakukan. Ngatain orang enggak, judi tidak, mencuri apalagi mencuri. Ya Allah, jangan gitu ya, jangan. Falidzalika, oleh karena itu, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara su'a, wal mujahidu man jahada hawahu. Nih, Nabi berkata, kata Nabi, al muhajiru, yang namanya orang muhajir, orang yang hijrah. Kalau zaman Nabi yang namanya hijrah kan pindah dari Mekah ke kemana? Madinah. Itu muhajir orangnya namanya. Pekerjaannya namanya hijrah, pindah. Di sini kata Nabi, al muhajiru, orang yang pindah,
Man yaitu orang, kita mau sholat berjamaah masih maghrib. Kawan kita yang ahli maksiat itu tiba-tiba datang ke masjid, udah sarungan rapi, pakai koko, pakai pici. Maaf, jangan sampai kita ngomong, tumben lu masuk ke masjid, ngapain lu? Jangan sampai berkata begitu gitu. Nanti kalau kita bilang tumben-tumben dia tidak ngaji, tidak sholat, tidak ibadah, akhirnya mutus, kita ikut dosa tuh. Kita ikut dosa. Nah kalau ada kawan begitu yang ahli maksiat, kita lihat datang ke masjid, alhamdulillah, ngomong kita begitu. Alhamdulillah ketemu ya di sini, insya Allah di surga bareng. Nanti sholat berjamaah ya maghrib, iya bareng. Dengarin pengajian ya, iya. Sholat isya berjamaahnya, iya. Udah selesai pulang, ngomong besok lagi ya, biar ketemu lagi ya. Saya senang sekali dengan kamu, ketemu kamu di masjid. Begitu, jangan tumben-tumben. Bilang tumben, nanti kalau dia dibilang tumben akhirnya nggak sholat, kita dosa gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, begitu tuh. Ada tuh orang, masya Allah. Akhirnya tekun, begitu kan, masya Allah. Begitulah. Jadi orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari keburukan menjadi atau mengerjakan kebaikan. Wal mujahidu, dan orang yang berjuang, man jahada hawahu, yaitu orang yang berjuang memerangi hawa nafsunya. Orang mujahid berjuang itu adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu ada yang nyuruh kebaikan dan ada yang nyuruh kejelekan. Ingat, yang nyuruh kejelekan perangi. Daripada ngantuk, daripada diam di rumah tuh, maunya hawa nafsu kan begitu. Duduk aja lah di rumah. Kita berkata dalam hati itu, daripada duduk di rumah, ada pengajian di masjid, berangkat aja ke masjid. Berangkat, akhirnya ngaji di masjid. Itu bagus tuh. Jadi mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu jangan diikuti terus. Hawa nafsu itu maunya yang buruk. Yang enak-enak tapi enaknya enak buruk. Hawa nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi. Tahu anak bayi? Anak bayi biasanya kalau udah lahir kan ditetein sama ibunya. Iya. Anak bayi ini kalau ditetein terus, nggak disapih. Tahu disapih? Disapih kan kalau dipisah namanya. Kalau tidak disapih maunya netek terus. Sampai gede pun netek terus. Itu anak bayi. Hawa nafsu juga begitu. Ntar dulu, anak bayi biar pisah, jadi sapi. Jangan ditetein, udah gede, udah 2 tahun masa ditetein terus tuh. Tapi kalau nggak disapi, ya netek terus maunya. Hawa nafsu juga begitu. Kalau dibiarin aja, akhirnya ngajaknya pada maksiat terus. Tapi kalau disapi, stop, jangan maksiat, jalanlah untuk taat. Begitu tuh. Itu hawa nafsu. Isya jam berapa ya? 2 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, kalau 1 menit lagi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah giliran akan datang kita sambung kembali. Jadi sekali lagi doa Rajab itu tolong dibaca ya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Hafal kan? Rabbi firli warhamni watub alayya. Begitu kan? Terus doa yang dilakukan itu tadi dilakukan juga. Tempo hari ada corona. Sebentar, tanggung. Waktu ada corona kan ada doa yang dilakukan itu kan? Iya. Lagunya bagaimana? Agak lupa saya. Tempo hari udah diajarkan juga kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa salimna min corona. Begitu ya? Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa salimil Indonesian minal virus COVID-19. Waktu ada corona itu dibaca bareng-bareng. Sekarang corona udah nggak ada ya.
adanya Toyota. Iya kan dibaca itu waktu itu Rajab yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min korona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa salimil Indonesian minal virus COVID-19. Sampai di sini dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillah yuftani. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.